Untuk aset video itu bisa diperoleh dengan cara pertama mengambil dengan menggunakan kamera ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat video ya berarti pertama kita mengambil dengan menggunakan kamera, boleh. Nah, kameranya bisa bermacam-macam ya jenisnya ya. Yang jelas harus kita ambil dengan menggunakan kamera. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi videonya itu merupakan hasil render ya. Hasil render dari program tertentu ya. Program tertentu ya, saya ambil aja program tertentu. Misalnya bentuknya itu adalah program 3D ya, program 3D atau After Effects. Ini yang bisa kalian manfaatkan untuk membuat aset video. Kemudian yang ketiga, bisa juga kita membeli footage ya. Yang ketiga itu adalah kita membeli footage video dari market share. Kenapa kita mesti harus membeli footage? Karena kalau misalnya kita melakukan proses produksi dengan pengambilan kamera gitu ya misalnya, berarti kalian butuh waktu dan butuh biaya yang lebih besar ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan footage video dari market share itu, kalian cukup membeli berapa dolar gitu ya, sudah gitu ya. Jadi tanpa harus berpikir mengenai nyewa kamera misalnya ya, atau ngambil kamera ke lapangan, atau kita mesti ngambil ke daerah tertentu gitu ya. Karena di dalam market share itu banyak sekali video-video yang berhubungan dengan video tertentu ya, atau daerah tertentu misalnya. Jadi kalian bisa saja membeli footage video dari market share. Ini berkaitan dengan mempersiapkan aset video. Nah, kemudian yang kedua adalah mempersiapkan aset audio ya. Nah, aset audionya itu bisa diperoleh dari market share juga bisa. Untuk background musik ya. Jadi jarang sekali misalnya background musiknya itu kalian pesan sendiri ke musikus ya, atau ke arrangers gitu ya. Kalian mesen jingle misalnya. Jarang gitu, karena butuh biaya yang cukup besar. Itu yang pertama. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah sound effect. Sound effect juga sama, bisa kita peroleh dari market share. Jadi, bisa kita peroleh dari market share. Nah, kemudian yang berikutnya kalau misalnya berkaitan dengan voice over misalnya. Nah, kalau voice over agak berbeda ya. Kalau VO itu agak berbeda. Nah, kalau voice over ini biasanya dikerjakannya itu sendiri gitu, karena setiap video itu kontennya itu berbeda-beda. Jadi setiap video itu kontennya itu berbeda-beda. Jadi makanya dilakukannya itu adalah sendiri untuk VO ya. Seperti yang saya kirimkan ke kalian ya. Sudah download semuanya ya? Materinya sudah di-download semuanya ya? Sudah. Kemudian yang berikutnya itu adalah mulai dari tahapan penyuntingan video dan audio dalam bentuk rough editing. Jadi tahapan penyuntingan video dan audio dalam rough editing. Nah, tahapan penyuntingan dalam tahapan ini lebih untuk menyusun video dan audio sesuai dengan yang sudah dibuat sebelumnya terkait dengan urutan. Jadi kita susun dulu. Jadi jangan berpikir dulu, jangan. Tapi kita susun dulu ya. Jadi di sini kita bekerja dengan menggunakan dua aplikasi ya. Pertama itu adalah Adobe Premiere untuk menyusun. Kemudian Adobe After Effects itu untuk supporting ya. Jadi kita di sini ya, kita di sini menggunakan dua aplikasi ya, aplikasi sekaligus, yaitu Adobe Premiere ya, Adobe Premiere untuk menyusun video
video, dan Adobe After Effects untuk supporting atau aplikasi. Jadi kita nanti akan bekerjanya itu dengan menggunakan 2 aplikasi sekaligus. Kita mulai bekerja dengan menggunakan Adobe Premiere. Jadi kita mulai dari aplikasi Adobe Premiere ya, atau menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Nah, Premiere sendiri itu lebih banyak dipergunakan untuk penyuntingan dan penyusunan video. Di sini kita bisa melakukan proses pemotongan gitu ya. Jadi pemotongan video ya, kemudian menyusun gitu ya, menyusun video. Nah, hal-hal lain yang bisa dilakukan ya, yang bisa dilakukan di Adobe Premiere terhadap video itu antara lain apa saja sih selain tadi ya, penyuntingan dan penyusunan video gitu ya. Oh, bisa juga nanti akan memberikan transisi antar video ya, jadi bukan cuma sekedar satu cut gitu ya, tapi bisa juga menggunakan misalnya dissolve gitu ya. Banyak sekali sih sebenarnya model-model transisi ya, model-model transisi itu banyak sekali. Kemudian proses penyuntingan warna video atau istilahnya itu adalah color grading. Proses penyuntingan warna pada video atau istilahnya itu adalah color grading. Nah, selain untuk penyuntingan video, perhatikan, ya, selain untuk penyuntingan video, Adobe Premiere itu juga bisa dipergunakan untuk penyuntingan audio. Bentuknya itu biasanya apa namanya tidak sebagus kalau misalnya kita menggunakan Adobe Audition misalnya. Tidak sebagus kalau misalnya kita menggunakannya aplikasi yang memang khusus untuk menyunting video gitu. Menyunting audio gitu ya, seperti Adobe Audition. Tapi cukup dipergunakan, cukup untuk melakukan proses penyuntingan audio kalau misalnya proyeknya itu proyek yang tidak butuh Adobe Audition ya. Kita masuk ke tahapan penyuntingan audio dulu ya.